Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumil wa ba'd. Kita lanjutkan pertemuan 55 tentang pembatal keislaman yang keberapa ini? Yang 6 ya. Kemarin kita udah sebutkan terjemahnya bagaimana pembatal keislaman tersebut, yaitu adalah istihza biddin, ngolok-ngolok agama, ya, sendah gurau, ngolok-ngolok, bercanda dalam agama Islam, ya, pada agama Islam, ya, objeknya itu agama Islam. Masuk di situ Nabi SAW, masuk di situ bagaimana ganjaran dari Allah serta hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Contohnya kemarin yang kita contohkan neraka dan semisalnya gitu ya. Di antara dalilnya adalah musik mata bocah. Ya. Qul abillah wa ayatihi wa rasuli kuntum tastazi'un. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka. Mereka ini orang-orang apa? Munafik. Iya, orang-orang kufar dan mereka munafik. Ya, yang mereka ini sebenarnya adalah orang yang ngikut apa? Pergi perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang apa kemarin? Perang Tabuk. Ya, Tabuk itu di mana? Di daerah Tabuk. Ya, nah. Ya, di daerah namanya Tabuk. Barakallahu fikum. Pada saat itu ada beberapa orang yang buat majelis dan salah seorang dari mereka ada yang mengatakan apa? Wallahi gitu ya. Ma ra'aitu mithla qura'inah. Haula arghabu butunan wa akdzabu alsinan wa ajban inda liqa. Yakni atau ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Yang mereka maksudkan ini adalah Rasul dan para sahabat. Kemudian di situ ada siapa? Auf bin Malik, salah seorang sahabat Ansar, di mana beliau berkata kepada orang yang berkata ini, "Kadzabta, sungguh kamu telah berdusta, walakinnaka munafik." Tetapi kamu adalah orang munafik. Saya kabarkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa ini, perkataan kamu ini. Ya. Kemudian dikatakan di sini oleh Syekh Fauzan, faqama dzahiban ila Rasul. Kemudian Auf bin Malik beliau diri dan ingin pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyukhbirahu, ingin mengabarkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajada anna al-wahya sabaqahu, dan dia mendapatkan wahyu itu telah mendahuluinya. Wa nazala ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahyu itu telah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu Allahu jalla wa ala. Kemudian, Allah mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bima qalahu haula, terhadap apa yang mereka katakan fi majlisihim, ya, di majlis mereka itu. Aw qalahu wahidun minhum, ya, atau yang berkata bukan mereka. Yang berkata bukan mereka, tapi yang berkata itu adalah, ya, yang berkata bukan mereka, tapi sebenarnya yang berkata cuma satu orang doang. Ya, wahid minhum, satu orang dari mereka. Wal baqiyatu lam yunkiru alaih, tapi sisa dari orang tersebut itu tidak mengingkari apa? Tidak mengingkari perkataan orang itu. Ya, makanya para ulama mengatakan orang yang tidak mengingkari, ada orang yang ngolok-ngolok di depan dia malah setuju, maka dia juga kafir. Dengan dalil ayat ini, di mana Allah menggunakan sighah jama' padahal yang ngomong cuma satu orang. Dan orang yang mengingkari dia enggak kafir. Dalilnya adalah itu, Auf bin Malik enggak kafir. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala. Naam. Walamma nazala dzalika ala Rasulillah,
Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah ayat tersebut turun kepada Nabi SAW, irtahala min makanihi hadha wa rakaba rahilatahu. Ya, maka dia pergi dari tempatnya ini, kemudian menunggangi tunggangannya. Lamma balaghahu hadzal qaulu syani'. Ya, setelah ketika apa? Telah sampai kepadanya ucapan yang buruk ini. Siapa yang irtahala? Nabi. Nabi pergi, ya ketika dengar ini, Nabi pergi, kemudian Nabi menaiki tunggangannya, ya ketika telah sampai kepadanya ucapan yang buruk ini, yang jelek. Faja'a hadzal rajul alladzi takallama. Kemudian orang yang berbicara ini datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'tadhiru li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta udzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innamakunna nakhudu wa nal'ab, kita cuma segurau, cuma bercanda doang nih, kita nggak niat mau jadi kafir. Dia nggak tahu, ini orang nih nggak tahu bahwasanya yang demikian menyebabkan jadi apa? Kafir, nggak tahu. Ya, bahkan dia udah minta udzur lagi. Kita cuma bercanda doang, cuma gurau doang ini. Natahaddatsu haditsa raqbi naqta'u bihi anna tariq. Ya kita cuma sekedar bicara, ya apa namanya, pembicaraan perjalanan kita. Yang dengan pembicaraan tersebut kita ingin memotong jalanin, artinya ya lagi iseng-iseng, lagi mampir bicara. Gitu maksudnya. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaltafit. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak nengok sama sekali kepada orang tersebut. Wa huwa muta'alliqun bi nis'ati naqatin wa huwa muta'alliqun bi nis'ati naqatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam keadaan dia ya bergantung kepada tali kekang ontak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sambil jalan, dia ngikutin tuh. Nabi sambil jalan dia ngikutin. Dia megangin tali kekang ontak. Wa Rasul la yaltafit ilaihi, dan Nabi sama sekali enggak nengok kepada orang ini. Tidaklah demikian melainkan dia kafir. Wala yazidu ala qiraatil ayat. Nabi tidak lebih kecuali cuma sekedar baca ayat doang. La abillah, apakah dengan Allah, wa ayati, ayat-ayatnya, wa rasul, dan rasulnya, kuntum tastaziun, kalian malah bercanda, senang gurau. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian cari-cari udzur, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Padahal orang enggak tahu. Nah, ya gitulah ikhwan ya, bahaya daripada jahil terhadap pembatal keislaman. Dia bisa murtad dalam keadaan dia nggak tahu, udah murtad. Fa qauluhu jalla wa ala, maka ucapan Allah azza wa jalla qad kafartum ba'da imanikum, hadza dalilun, ini adalah dalil yang menunjukkan ala annahum kanu mu'minin. Bahwasanya mereka dulu adalah orang beriman. Walaisu munafikin, mereka bukan orang munafik. Antum lihat di situ. Syekh Fauzan dan para ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya ini orang ini sebelum jadi kafir dulunya mukmin. Ya, dulunya mukmin. Ini bantahan juga, sanggahan buat sebagian orang. Ini kan yang nilai Allah. Allah kan tahu hatinya, dia munafik jadi kafir. Enggak gitu. Mukmin. Enak baik. Apa aja diselewengin, sampai yang jelas kayak gini diselewengin. Makanya belajar. Wadalla ala anna man istahza'a billah. Maka ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kalau ada orang yang dia istihza oleh Allah, wa bi rasul, itu dengan rasulnya, au bima jaa anillah wa rasuli, atau dengan perkara yang datang dari Allah dan rasulnya SAW, annahu yakfuru ba'da iman. Dia kafir setelah dia beriman, wa yartaddu anil Islam. Dia murtad dari agama Islam. Bahaya ya oleh agama itu. Walaupun dia enggak tahu yang dia ucapkan atau yang dia lakukan adalah ngolok-ngolok apa? Agama Islam ini. Barakallahu fiik. Wa hadza mahallu syahid min al-ayat. Ini adalah inti daripada dalil ayat ini. Objek daripada inti pendalilan ini. Pendalilan dari ayat ini. Idlau kanu qabla maqalatihim munafikin lam yaqul la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Lihat di sini. Karena nih
Kalau seandainya mereka sebelum mengucapkan ini adalah orang munafik, maka Allah tidak akan berkata, jangan kalian minta udzur. Kalian setelah kafir, setelah beriman. Iman. Ya. Li'anal munafiqina laysa mu'minin minal asli. Karena pada asalnya orang munafik itu bukan orang beriman. Ya. Baru dikatakan mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terpenuhi 3 perkara yang udah kita kaji terus sampai bosan mungkin sebagian antum. Ya. Apa? Ucapan nggak boleh bosan ya. Harus mungkin. Masuk bosan. Aduh. Kacau antum ini. Bosan nggak di murojaah, ditanya lagi lupa. Jadi murji'ah nanti. Waduh. Makin repot. Qaulun bilisan, i'tiqadun bil janan, dia amalan hati, i'tiqad hati, kemudian amal bil jawarih. Itu. Intinya sisi munafik ini jadi munafik karena hatinya belum beriman. Jadi belum dikatakan mukmin. Kalau udah mukmin ya berarti hatinya udah beriman. Hatinya udah beriman. Allah yang nilai. Justru karena Allah yang nilai kita tahu dia mukmin, itu bukan munafik. Nah, harusnya gitu. Jangan dibalik. Barakallahu fiikum. Fala yusammauna bil mu'minin. Ya kalau orang munafik enggak dinamai mukminin, wa innama yusammauna bil munafiqin. Tapi dinamai dengan munafik. Waqad qala Allah Ta'ala fil ayatil ukhra fil munafiqin. Sungguh Allah telah berkata pada ayat yang lainnya, ya pada perkara orang-orang munafik. Wa laqad qalu kalimatal kufri. Sungguh mereka telah berucap ucapan kufur. Afwan ini ada keputus, ana ulang. Sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kufur dan mereka telah kafir setelah mereka Islam. Walam yaqul ba'da imanihim. Allah enggak mengucapkan setelah iman mereka. Karena mereka ya cuma di zahir doang imannya ya. Islamnya, imannya di zahir doang. Hatinya tapi apa? Munafik. Hatinya belum beriman. Makanya Allah katakan setelah Islam mereka. Hatinya belum. Naam. Dan walaupun ini ayat untuk munafik ikhwan fillah, tapi berlaku juga buat orang yang beriman. Al-ibrah bi umum lafaz la bi khususi sabab. Paham ya? Ibrah dengan umumnya lafaz bukan dengan khususnya sebab daripada turunnya Al-Qur'an ini. Antum harus paham ini. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah di sini pembahasannya sangat mendetail. Nanti akan dibahas kita. Wal Islamu ma'nahu, Islam maknanya adalah i'lanu dukhuli fil Islam wa illam yakun shadiqan fi qalbi. Karena Islam maknanya adalah i'lan, memberitahu. Ya, bahwasanya dia telah masuk Islam walaupun dia ternyata dalam hatinya enggak jujur. Ya, kita katakan dia muslim. Ya. Dan kalau dia beramal segala macam, ya kita lihat, ya udah mukmin. Ya kita lihat zahirnya dia mukmin karena dia beramal. Dan semisalnya amalan iman, dia mukmin berarti. Dan ketika ada yang menyelisihinya dari amal lahiriahnya, menyelisihi daripada hakikat imannya dia, ya udah. Dia kita katakan kafir dan semisalnya itu musyrik. Faqad yakunu kafiran fil batin wa in kana ya yudhirul Islam. Walaupun terkadang dia kafir batinnya, walaupun dia menampakkan Islam. Wa hadza huwal munafiq, ini adalah munafik. Tapi ikhwan fillah, ya kita enggak tahu bagaimana munafik ini, orang ini. Paham ya? Kita tahunya dengan apa? Perbuatan. Nah, dan munafik ya lebih khusus lagi daripada kufur. Paham ya? Munafik itu ya menampakkan Islam, kufur ya enggak. Lebih parah munafik ini. Munafik lebih apa? Parah. Orang yang munafik akbar pasti dia kafir. Kafir belum tentu dia nifak. Ya, karena dia enggak menampakkan Islam. Paham? Nah, makanya ancaman orang munafik lebih besar daripada orang kafir. Ya. Innal munafiqina fid darkil asfali. Nah, munafik ini di kerak neraka. Kalau orang kafir di jahanam, dia di keraknya nih munafik. Itu lebih parah. Karena apa? Kenapa emang? Karena lebih parah. Banyak di antara alasannya menipu. Ya di antara alasan dia menipu dan semisalnya. Khianat. Nah. Makanya repot ikhwan bedakan orang munafik karena bukan. Kalau kafir enggak repot. Makanya surat Al-Kafirun pendek-pendek aja. Ya, langsung to the point, wahai orang kafir. Jelas. Kita enggak beribadah apa yang kalian ibadahi. Ya. Dan kalian juga enggak menyembah apa yang aku sembah. Bagi kamu agamamu, bagiku agamaku.
Sekarang ada orang yang apa? Menyatukan agama Islam dengan agama orang kafir, beribadah kepada patung, kepada kuburan, kepada berhala. Ya, ini dikatakan apa ini? Muslim. Apa kafir? Kafir nih. Katakan kafir. Nggak mungkin kita katakan Muslim. Ya, nggak bisa. Karena Muslim, mukmin, dia yang nggak beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu dia beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, barok kita. Ya kita katakan kepada dia, bagimu agamamu, bagi aku agamaku. Gitu. Kamu agama Islamnya apa? Oh, Islamnya saya ke kuburan. Ya udah, silakan. Na'udzubillah. Nah, ini harus kita perhatikan. Ayat surat Al-Munafiqun panjang nggak? Panjang itu. Nabi nggak tahu, Allah tahu. Ya apa namanya? Wallahu ya'lamu innaka rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Makanya Allah Azza wa Jalla beritahu Nabi, ini orang munafik. Sebagiannya Nabi tahu ini munafik. Tapi karena kita nilai dari zahir kata Nabi, kata para ulama, jadi enggak ada yang namanya eksekusi. Paham ya? Ada beberapa ilmu yang Nabi enggak beritahu kecuali kepada tangan kanan Nabi SAW. Bahwasanya dia munafik, tapi enggak diberitahu dan ini demi maslahat. Karena yang namanya untuk mau menghukum had dan yang semisalnya itu ditinjau daripada maslahat. Bukan tidak ditegakkan had, bukan berarti dia nggak kafir, bukan berarti dia selamat daripada ancaman. Enggak. Bagaimana Dzulkhuwaisirah? Ya. Berkata ke Nabi SAW apa? Ya Muhammad, Muhammad adil kamu. Sembarangan. Muhammad dikatakan adil kamu. Berarti gampangnya pemahamannya apa? Muhammad nggak adil. Oh, enak benar ya. Orang kayak gini. Mungkin kalau di zaman sekarang kalau ada orang dengar kayak gini biasa aja. Ya. Waihak kata Nabi, celaka kamu. Fa'ilab adil man adil. Kalau saya nggak adil, siapa yang adil? Kata Nabi SAW. Kemudian kata Umar apa? Ini saya mau potong kepalanya boleh nggak? Waduh, Umar udah pengen nebas kepalanya dia. Berarti kalau mau ditebas Umar berarti mukmin atau kafir? Kafir. Apakah Umar sebentar? Iqamatul hujjah dulu. Tabayun. Siapa tahu dia nggak tahu atau kepalanya ada syubhat. Atau dia mungkin maksudnya bukan kayak gitu, mungkin maksudnya beda atau mungkin hatinya masih beriman. Enggak. Saya penggal boleh nggak kepalanya? Gitu kata Umar bin Khattab. Umar nggak mungkin menggal orang Islam, ya. Pemahaman Umar, fikihnya Umar terhadap orang yang demikian kafir. Celak Nabi nih namanya. Paham? Jelas perkaranya. Nggak seperti orang zaman sekarang, SOP-nya repot. Wah, udah kayak mau bikin SIM. Jalan muter. Repot sekali mau dapat SIM. Iya. Ini mendingan nyogok langsung. Ya nggak gitu juga. Ini motor masuk begini dapat SIM dari mana itu? Diragukan itu. Iya, Anda tahu. Nggak nyogok kan? Wah, mantap itu. Iya. Keren. Ya. Paham ya? Ini diantara bentuk. Dan kata Nabi SAW apa? Jangan. Kenapa jangan dipenggal? Karena nanti orang-orang kafir, musyrik akan menyangka bahwasanya Nabi SAW ya membunuh sahabatnya. Wih, lihat. Nabi masih melihat masalah. Nah. Terus orang-orang kafir yang murtad-murtad ini nggak dibunuh gara-gara maslahat? Bukan. Gara-gara hukum sekuler, negara sekuler gitu. Lihat tuh, pajak makin naik tuh, pajak. Enak banget, baru naik udah naikin pajak. Turun lagi nih. Kacau ini orang ini. Lihat antum di sini. Walamma nazala dzalika ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah ya. Mana tadi? Wa hadha huwal munafiq wal ayat laysa fiha annahum kafaru ba'da imanihim. Dan ayat tidak ada di dalamnya ya bahwasanya mereka kafir setelah mereka beriman. Bal fiha akan tapi di dalamnya wa kafaru ba'da islamihim. Kenapa? Karena munafik. Bukan mukmin.
Fafarqun baina mujarrad Islam wa bainal iman. Maka beda sekali antara cuma sekedar Islam dan antara mereka betul-betul apa? Beriman. Makanya iman itu lebih tinggi kan derajatnya. Sebagaimana orang-orang Arab baru masuk Islam yang mengatakan apa? Qalatil arabu amanah. Berkata orang Arab, saya telah beriman. Ya. Bagaimana ayatnya? Ya. Qalatil arabu amanah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya. Katakan kalian belum beriman, tapi katakanlah saya telah berislam gitu. Paham ya? Nah, karena iman itu lebih tinggi derajatnya. Berarti fahadhil ayat tadullu ala umurin 'azimah. Ayat-ayat ini menunjukkan atas perkara-perkara yang sangat besar. Awalan yang pertama, annahu yajibu ihtiramu wa ta'zimullah jalla wa ala wa ijlaluh. Ayat ini menunjukkan wajib ihtiram, memuliakan, mengagungkan, ya, dan ijlal sama memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man tanaqqasallah, orang-orang yang dia berusaha untuk merendahkan Allah, fa innahu yakfuru mithla ma qalatil yahud, maka dia kafir. Hal ini sebagaimana yang dikatakan orang Yahudi misalkan contohnya, yadullahi maglula, tangannya Allah terbelenggu, Hullat aidihim walu'inu bima, justru tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka akan dilaknat oleh Allah disebabkan apa yang mereka ucapkan. Ini kafir kan? Karena menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kayak jangan macam-macam. Mungkin dia nggak tahu apa maksudnya. Nggak tahu artinya, ya kalau nggak tahu artinya kita lihat jahil lafadznya jahil. Kita artikan gini. Oh nggak apa-apa saya ngomong gitu. Nggak masalah katanya gitu. Baru. Wa qauluhum innallaha faqirun wa nahnu aghni. Allah fakir, kita mah kaya. Naudzubillah. Ya, ini kurang ajar. Ini orang-orang kurang ajar. Orang Yahudi, orang Nasara, ya, wa mithlu ma qalatin Nasara, contoh. Perkataan orang Nasara nih. Innallahu wal masih ibnu Maryam. Allah azza wa jalla adalah Al-Masih bin Maryam. Hadza tanaqqusun lillah wa kufrun billah azza wa jalla. Ini adalah merendahkan Allah dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mau niat apa, mau alasan apa, ngomong kayak gini kufur. Ditayin, bukan bil umum. Enggak sebagaimana dikatakan sebagian syekh, ini takfir bil umum. Qad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Kata syekh ini apa? Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Ini takfir bil umum, secara umum, bukan muayyan. Jadi kalau orang Yahudi mengatakan gitu, kita lihat dulu personalnya, apakah dia jahil atau enggak. Kalau dia rohib, kalau dia ahbar dan semisalnya baru. Ya, itu pun dikasih tahu dulu, siapa tahu dia ini dan itu. Kalau yang awam, nggak tahu dia jahil, ajaran. Jangan kafirkan. Oh, terus apa agamanya? Nggak tahu agamanya apa. Ya. Ini nyata ya kawan, ada rekaman kasih antum lah. Biar Nabil, antum nih Ustaz ngarang mulu Ustaz ya? Ngarang. Enggak ngarang. Ya. Insyaallah nanti anak kasih antum di grup yang silsilah itu. Ya. Grupnya walaupun buat cuma nge-share doang, ya antum yang penting di situ ada faedahnya insyaallah. Lahuna walhamdulillahirabbil alamin.